Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Faisal M Sapi Boyolali. Kesempatan kali ini banyak banget yang WA ke saya setelah videonya Mas Revan dolan kandang ke rumah saya kemarin itu bersama Lembu Ageng dan sapi lemu. Bang Riki Sapi juga ke sini. Videonya ada yang meledak, salah satunya di videonya Mas Revan ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang langsung masuk ke WA saya, ada juga yang ke channel YouTube saya pribadi juga. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang inti-inti aja ya. Pertanyaan pertama tentang pengobatan. Untuk pengobatan saya hanya menggunakan antibiotik dan vitamin. Bila diperlukan obat penurun demam. Seperti itu untuk pengobatan. Untuk obat mereknya apa belum saya share. Karena untuk obat baru saya uji coba di kandang saya ini dan di kandang Pak RT. Nanti kalau uji coba saya udah paten, udah berhasil di kandang Pak RT, kandang saya, dan nanti saya juga akan mencari sapi PMK juga. Kalau udah terbukti, pasti saya akan buatkan videonya, karena saya nggak mau dengan video saya ini, saya nggak mau buat video yang asal-asalan. Jadi kalau udah terbukti saya itu baru buatkan videonya seperti itu. Kalau untuk kandang ini emang kesembuhannya sudah ada, saya juga merasa seperti itu. Terus pertanyaan yang lain tentang sapi bunting, boleh disuntik antibiotik atau tidak? Itu saya perlihatkan sapi saya. Nah, untuk pertanyaan sapi bunting, apakah boleh disuntik antibiotik atau tidak? Kalau saya seperti ini, kemarin itu saya udah pertimbangkan mateng-mateng ya. Karena yang bunting itu di tempat saya ada 4 ekor positif, ini termasuk yang bunting tua. Kelihatan enggak? Nih, sapinya belakang saya ini. Ini termasuk bunting tua. Pilihannya seperti ini. Sapi kan sakit PMK. Kalau nggak diobati, larinya mau kemana? Kalau diobati, apesnya itu di kandungannya. Apes. Kalau nggak diobati, apesnya babon mati, terus pedetnya juga ikut mati. Seperti itu. Apesnya saya lihat, habis itu saya memutuskan seperti ini. Keputusan saya, ini termasuk yang induk-induk di belakang ini. Saya putuskan seperti ini, tetap saya suntik. Kenapa saya suntik? Dengan saya suntik nanti sapi-sapi tersebut akan tetap baik-baik saja. Karena yang lain tak suntik juga baik-baik saja, seperti itu. Jadi resiko udah tak ambil duluan. Daripada saya kehilangan semuanya, mending kehilangan salah satunya. Seperti itu. Kita lihat sapinya, keadaan. Ini sapi untuk darah-darah ya. Ini darah bunting yang ini. Ini udah makan juga. Ini PMK juga. Karena saya mau kena. Ini enggak apa-apa. Kandang depan ada salah satu juga enggak apa-apa. Tapi kelihatannya ini keguguran. Kelihatannya. Karena susunya turun. Kalau di tanggalan saya belum. Tapi ini susunya bisa dilihat turun, bangkai. Apakah keguguran atau tidak, saya juga belum tahu. Atau udah emang waktunya melahirkan, saya kurang tahu. Tapi yang jelas sapi ini kemarin saya suntik antibiotik. Seperti itu. Saya udah pikirkan resikonya, saya udah ambil keputusan. Keputusan saya juga emang bulat seperti itu. Jadi ini banyak banget pertanyaan seperti itu. Jadi yang saya ambil, keputusan saya emang begitu. Bagi jadi teman-teman, pikirkan dulu resikonya. Kalau saya ambil resiko terminim. Punya saya seperti itu. Terus pertanyaan untuk pedetan, apakah juga kena? Pedetan juga kena. Ini baru parah-parahnya ini. Pedetan juga kena. Ini langsung diambil di kandang saya pribadi juga.
Untuk pedetan ini juga kena. Pedetan ini baru aja mau disapih, akhirnya nggak jadi disapih. Ini masih nyusu induknya yang jersey yang dulu makan ari-ari, yang sekarang rusak. Induknya juga kena juga. Untuk kesembuhan babon tua bagaimana, Mas? Sembuhan babon tua ini baru mulai padang, baru mulai seger. Tapi untuk badannya ya seperti ini. Namanya juga induk tua. Kondisinya seperti ini, kalau dilihat udah mulai seger. Ini untuk kembungnya udah enggak. Kemarin kembung 3 hari berturut-turut, sekarang udah enggak. Untuk babon yang kemarin hancur, yang makan ari-ari, itu yang ini yang kemarin makan ari-ari. Ini juga terpapar juga. Kondisinya seperti ini. Tapi ini kan termasuk muda, baru poel 2. Jadi kalau masih muda, kesempatan sembuhnya masih tinggi. Tapi kalau udah tua, kesempatan sembuhnya ya bisa dilihat juga ini. Jadi di tempat saya udah mempraktekannya seperti itu. Untuk pedetan ya. Untuk pedetan, untuk petotan, kemarin banyak juga yang bertanya tingkat kesembuhannya seperti apa, Mas. Ini pedetan ini udah umur sekitar 10 bulanan kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah bisa koreksi, karena ini juga tak upload di YouTube saya dari pengambilan waktu kecil-kecil. Ini juga dijadikan konten beberapa kali. Untuk pedetan ini yang di koloni ini, untuk kesembuhan bagus sekali. Untuk kesembuhan bagus sekali. Ada yang sontek 2 kali, ada yang sontek sekali. Itu udah kembali nafsu makan dan kelihatannya bagus. Seperti itu untuk yang ini. Tapi kalau untuk yang lebih muda, ada juga contohnya. Itu yang ini. Ini juga lebih muda. Untuk kesembuhannya, untuk pedetan ini juga sangat bagus. Tapi untuk yang lebih muda lagi, itu yang tadi, yang pedet tadi, itu belum bisa ngomong saya karena belum kelihatan hasilnya. Nanti kalau di tempat saya ini progres bagus, nanti kita lihat di tempat Pak RT. Nanti kalau di tempat Pak RT udah ada progres bagus juga, dan nanti kita praktek juga bagus, kita akan share obat-obatannya seperti itu, merek obatnya. Langsung kita ke kandang depan. Untuk kandang depan seperti ini. Untuk kandang depan, untuk progresnya kandang depan itu membaik ya, membaik. Tapi yang punya saya atau yang induk tiri belum begitu bagus progresnya. Belum begitu bagus karena banyak sekali pertanyaan progresnya kandang depan seperti apa, Mas. Ya seperti ini kandang depan. Jadi ada juga yang progresnya bagus, ada juga yang masih ngedrop. Ini untuk kandang depan. Ini yang makan hanya 4, yang satu belum bangun. Kalau belum bangun juga enggak saya bangunkan, karena ya mengingat kaki-kakinya pada sakit. Jadi kita lihat seperti apa nanti endingnya. Jadi kita itu baik proses dan pengalaman. Jadi kalau udah terjadi baru kita share. Karena saya itu enggak mau bikin video asal-asalan. Jadi harus ada real dan fakta nyatanya. Ini yang terjadi di kandang depan. Jadi seperti itu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sering banget ditanyakan. Karena saya juga nggak bisa menjawab satu-satu karena yang WA itu luar biasa ternyata. Mungkin banyak teman-teman juga yang mengalaminya seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang ingin tahu obatnya dan berminat
tapi masih uji coba ya ini, itu silahkan WA ke saya saja. Tapi kalau share saya belum berani. Nanti kalau WA akan saya beritahu merek-merek obat yang saya pakai, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan obat yang saya pakai, itu nanti bisa beli di toko-toko teman-teman terdekat, pasti ada. Karena saya juga cuma pakai antibiotik, vitamin, dan penurun demam. Untuk obat-obatan kaki itu saya juga belum menemukannya, karena sapi saya yang kena di kaki itu juga ada beberapa, tapi ada yang nggak kena juga ada. Jadi tidak semua kena di kukunya, itu enggak. Ada yang kena di atas, ada yang kena di bawah. Kalau keduanya saya belum menemukan juga. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan obat-obatan yang saya pakai, nanti di WA saja. WA saya ada di deskripsi, seperti itu. Nanti di WA nanti saya akan beritahu obat-obatan yang saya pakai, mereknya seperti apa. Kalau teman-teman mau mencobanya loh ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, karena di sini saya hanya menggunakan antibiotik, penurun demam, dan vitamin. Untuk obat luar saya udah coba beberapa, belum ada hasil yang begitu paten. Karena diaplikasikan ke sapi A bagus, ke sapi B jeblok juga ada. Jadi saya belum menemukan yang paten. Yang paten itu yang ditaruh di sapi manapun itu berjalan obatnya. Seperti itu belum menemukan. Untuk obat PMK ini juga seperti itu, saya juga belum menemukan obat yang paten. Di kandang saya ada progres 70%-an, di kandang Pak RT belum. Jadi saya juga belum berani share obat-obatannya. Kalau emang teman-teman membutuhkan dan mau mencoba, silahkan WA nomor pribadi saya. Nanti akan dijawab sama admin. Kalau nggak dijawab sama saya, akan dijawab sama adik saya. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Bila teman-teman ingin lebih tahu di kandang saya, kalau mau kesini silahkan, tidak apa-apa. Saya welcome, monggo silahkan kalau mau kandang saya bebas. Terima kasih.